Hai guys, perkenalkan nama saya Wilda Sansifera Siregar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Employee Relation and Community Relation. Sebelum itu, mari kita lihat pengertian Employee Relation menurut beberapa ahli. Yang pertama itu menurut Ruslan, Employee Relation atau hubungan kepegawaian dapat disebut juga dengan publik internal. Dapat juga disebut hubungan masyarakat internal adalah sekelompok orang-orang yang sedang bekerja di suatu organisasi atau perusahaan yang jelas, baik fungsional, organisasi maupun bidang teknis dan jenis pekerjaan atau tugas yang dihadapinya. Kemudian yang kedua menurut Bonar, ia mengatakan bahwa employee relation adalah usaha yang mengatur secara khusus hubungan antara pihak manajemen perusahaan dengan karyawan agar selalu dalam keadaan baik serta sebagai bagian dari kesatuan sistem organisasi. Jadi seperti yang kita lihat pengertian employee relation dari beberapa ahli, dapat kita simpulkan bahwa employee relation atau hubungan kepegawaian di sini merupakan publik internal di dalam suatu perusahaan, di mana employee relation ini merupakan salah satu kegiatan dari public relation untuk membina hubungan baik antar manajemen dengan para pegawainya. Seperti yang dikatakan dalam buku This is Public Relation: The Realities of Public Relation, bahwa karyawan di sini merupakan publik yang sangat penting di dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena merekalah yang menjadi ujung tombak di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dikatakan di sini ujung tombak berarti posisinya itu paling atas, paling penting, karena untuk mencapai tujuan dari organisasi atau suatu perusahaan tersebut dibutuhkan kerjasama dan komunikasi yang baik antar sumber daya manusianya. Oleh karena itu penting bagi suatu perusahaan atau organisasi untuk selalu membina hubungan yang baik dan memperhatikan komunikasi dengan karyawannya. Adapun tujuan dari kegiatan employee relation itu sendiri antara lain untuk mencapai tujuan-tujuan dari kegiatan employee relation itu sendiri dapat dilakukan dalam beberapa bentuk program. Yang pertama itu program pendidikan dan pelatihan. Program pendidikan dan pelatihan ini dilakukan perusahaan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan keterampilan atau skill para karyawannya. Seperti yang ada pada contoh, pada program ini diharapkan karyawan itu bisa meningkatkan dan mengembangkan skill yang dimilikinya. Dan juga pada pelatihan ini karyawan itu meningkatkan kompetensi di bidang operator dan HSSE. Dengan pelatihan ini juga karyawan bisa lebih percaya diri dalam pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas perusahaan di dalam pemberian jasa, layanan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu program motivasi kerja berprestasi. Program motivasi kerja berprestasi ini sering kita kenal dengan Achievement Motivation Training atau singkatan dari AMT, di mana pada program ini diharapkan dapat mempertemukan antara motivasi dan prestasi kerja serta disiplin para karyawan dengan harapan-harapan atau keinginan-keinginan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam mencapai produktivitas tinggi. Yang ketiga yaitu program penghargaan. Program penghargaan ini dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan apresiasi terhadap karyawan, baik itu yang berprestasi ataupun yang sudah lama bekerja di dalam perusahaan tersebut. Tujuan dari pemberian penghargaan ini diharapkan dapat menimbulkan loyalitas dan rasa memiliki terhadap perusahaan dari karyawan-karyawan tersebut, seperti yang tertera pada contoh berikut ini. Yang keempat yaitu program acara khusus atau special event. Program ini memang sengaja dibuat di luar dari kegiatan perusahaan sehari-hari, misalnya seperti acara ulang tahun perusahaan, acara keagamaan, lomba, piknik bersama, dan lain sebagainya. Tujuan dari program ini diharapkan dapat membangun
keakraban dari antar sesama pegawai maupun keakraban antar pimpinan dengan para pegawainya. Yang terakhir, yang kelima, yaitu program media komunikasi internal, di mana di sini membentuk media komunikasi internal yang menyampaikan informasi dan berita yang berkaitan dengan kegiatan antar karyawan atau perusahaan dan pimpinan. Di sini bisa melalui buletin, news release, atau majalah dinding dan majalah perusahaan. Jadi employee relation ini agak mirip seperti program kesejahteraan karyawan, di mana employee relation ini menekankan atau memfokuskan bagaimana perusahaan itu menjalin relasi atau hubungan baik terhadap karyawan. Karyawan di sini merupakan aset terpenting bagi suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu tidak bisa hanya menuntut pekerjaan, melihat pekerjaan saja dari karyawan tersebut, tetapi juga harus melihat dari sisi keefektifan dari karyawan tersebut. Sehingga apabila karyawan tersebut merasa aman dan merasa nyaman di dalam suatu perusahaan atau organisasi, merasa dirinya itu bermanfaat bagi suatu organisasi, merasa dirinya itu berguna, merasa dia diperhatikan di dalam organisasi tersebut, maka tidak menutup kemungkinan karyawan tersebut akan melakukan pekerjaannya semaksimal mungkin, sebaik mungkin sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan atau organisasi. Di dalam employee relation ini juga terdapat kendala atau masalah yang sering dihadapi, yaitu misalnya perbedaan budaya. Budaya di sini meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu cara berpikir, tingkah laku, berperilaku, norma, dan lain sebagainya. Karena karakteristik yang terbentuk dari perbedaan budaya tadi inilah yang dapat mempengaruhi suatu organisasi atau perusahaan, dan juga dapat mempengaruhi pola hubungan yang terjadi di dalam suatu organisasi. Selanjutnya adalah community relation. Community relation ini merupakan salah satu bagian dari aktivitas publik, di mana community relation ini sebagai upaya untuk membina hubungan yang harmonis antara perusahaan atau organisasi dengan komunitas masyarakat untuk meningkatkan kepedulian sosial dan juga rasa saling pengertian. Menurut Cutlip and Center, kepentingan komunitas itu terbagi menjadi 11 unsur, antara lain berikut ini adalah manfaat yang diperoleh dari community relation, baik itu bagi organisasi atau perusahaan maupun bagi komunitas. Berikut ini adalah contoh-contoh dari community relation. Jadi dalam hal ini komunitas itu merupakan bagian dari publik eksternal yang sangat penting bagi organisasi atau perusahaan, karena organisasi atau perusahaan tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dari komunitas. Oke teman-teman semua, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan presentasi ini teman-teman semua dapat mengerti apa itu employee relation and community relation. Dan juga tak lupa pula saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Bye!